Tentu saja, jika hanya makhluk racun yang ditundukkan, itu tidak akan membuat Lin Bai dan yang lainnya merasakan keberuntungan Qin Yichen hari ini. Karena baru 1 jam yang lalu, saluran luar angkasa baru dibuka di dekat kuil penguasa cahaya. Seorang pria kuat dengan cemberut keluar dari dalam, dan kekuatannya lebih rendah dari para pemimpin kuil penguasa cahaya. Setelah mengerti, barusan, dia telah berjanji untuk menukar pil iblis dengan kuil penguasa cahaya. Hal yang paling keterlaluan adalah ketika kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan, orang lain keluar dari portal lain. Tujuannya juga untuk pil iblis. Agar kedua belah pihak mendapatkan hak penolakan pertama Yao Dan, itu disebut peningkatan timbal balik. Ini belum berakhir. Qin Yichen secara tidak sengaja menemukan sumber daya mineral di luar. Vena mineral tersembunyi jauh di bawah permukaan laut. Jika ini digunakan untuk menempa senjata, itu adalah bahan yang sangat baik. Selain itu, ada sekelompok pengrajin yang kaya dalam menempa biji ini. Hampir setiap 10 menit, beberapa orang bisa mendapatkan kabar gembira yang menggembirakan. Sedemikian rupa sehingga sekarang mereka menjadi mati rasa ketika mendengar berita ini lagi. Tuan Cahaya, apakah kamu pindah? Matt bertanya ragu-ragu. Qin Yichen memberinya hukuman secara langsung. Jangan buat masalah. Tunggu sampai aku kembali besok siang. Semuanya dalam tekanan. Jangan khawatir. Apa ini? Jika Matt masih memiliki tubuh, sudut mulutnya pasti akan berkedut. Sial, ini mulai lagi. Beberapa orang saling memandang. Qin Yichen sebenarnya telah membuat pengaturan hampir. Dia mengelilingi kuil Lord of Light, mengerahkan kekuatan memaksa, dan mengatur hal-hal untuk semua orang di kuil Lord of Light. Adapun kembali besok siang, yaitu mengejar saat-saat terakhir, menggunakan keberuntungan yang kuat, dan menghadapi semua yang terjadi hari ini. Sehingga keberuntungan besok sendiri tidak cukup, segalanya akan berubah lagi. Dari matahari terbenam hingga siang hari berikutnya. Selama 1 malam setengah hari, semua orang di kuil Lord Cahaya benar-benar mati rasa. Hal ini agak terlalu keterlaluan. Segala sesuatu di kuil Lord of Light menjadi sangat makmur. Dalam kegembiraan mati rasa semua orang, itu adalah perasaan kebosanan ke atas. Sudah setengah saat. Saya belum mendengar berita dari Lord Lightlord. Apakah Anda pikir Lord Lightlord sudah kembali? Ada kalimat seperti itu, dan tiba-tiba, beberapa orang terbangun. Untuk sementara, mereka sudah merasa tidak nyaman. Lin Bai diam-diam bertanya kepada Qin Yichen melalui transmisi suara. Saudara Qin, apakah kamu kembali? Tanggapan Qin Yichen terlambat 10 napas. Yah, sudah hampir waktunya. 3 kata sederhana ini membuat Lin Bai menghela nafas lega. Setelah menunggu beberapa saat, Qin Yichen tiba-tiba muncul di kuil penguasa cahaya, dan tidak ada yang absen kecuali Sai Lao. Berdiri serempak, mereka membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Yichen. Aku telah melihat penguasa cahaya. Qin Yichen tersenyum ringan, mengangkat tangannya dan menepuk tanah di tubuhnya, dengan senyum bahagia di wajahnya. Kabar baik, bagaimana dengan serigala makam? Barang bagus untukmu. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen melemparkan segumpal rambut ke makam serigala. Tom Wolf berbau curiga, dan tiba-tiba menatap Qin Yichen dengan ekspresi sangat bersemangat. Apakah itu klan saya? Qin Yichen tertawa dan mengangguk setuju. Memang, tempatnya 3.000 mil ke laut. Saya meninggalkan bekas, tetapi ada batasan di sini. Yang lain tidak bisa masuk. Anda memiliki darah kelompok etnis, dan tidak sulit untuk masuk. Faktanya, Qin Yichen berbohong saat ini. Kelompok etnis itu memang tertutup di dalam dan di luar, dan orang biasa tidak bisa masuk. Tetapi Qin Yichen memiliki keberuntungan yang kuat. Dia menemukan tempat acak, mendobraknya, dan menemukan klan serigala makam. Tetapi hal-hal ini memiliki arah yang sama sekali berbeda dari perkembangan serigala makam. Mereka sebenarnya memiliki kekuatan kepercayaan. Memengaruhi. Jika ini dibawa kembali, tidak perlu khawatir tentang jumlah kepercayaan di kuil Dewa Cahaya di masa depan. Jika seorang mukmin berkualitas tinggi dapat digunakan untuk 2 tujuan, masa depan menjanjikan. Hanya saja berita itu datang sedikit terlambat. Qin Yichen harus kembali ke kuil penguasa cahaya untuk menangani hal-hal sepele di sini. Jika tidak, dia pasti akan membawa serigala makam ke sana secara langsung. Tom Wolf, kamu pergi dulu. Tidak ada apa-apa untukmu di sini untuk saat ini. Tom Wolf pergi dengan penuh semangat. Setelah berurusan dengan masalah ini, Qin Yichen duduk dan mengangkatnya. Berbagai surat yang menumpuk di atas meja, serta hal-hal sepele dari kuil Lord Cahaya, dibaca satu persatu. Apalagi yang kamu punya? Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Dan dalam 1 jam lagi, keberuntunganku akan hilang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Matt melangkah maju. Juga minta Lord of Light untuk menghukum. Bawahanku memaksa Sai Lao pergi dan menyebabkan kuil penguasa cahaya menderita kerugian. Qin Yichen hanya mengangkat kepalanya dan melirik, lalu mengarahkan matanya ke meja lagi. Kamu benar-benar pantas dihukum. Dan Li Yun, kalian berdua telah melakukan terlalu banyak kali ini. Li Yun buru-buru melangkah maju, berlutut dengan satu lutut ke Qin Yichen,
mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yichen yang sedang berurusan dengan hal-hal sepele di kuil penguasa cahaya, dan dia tiba-tiba merasa lega. Lord of Light akhirnya mencapai ketinggian yang tidak bisa mereka capai. Juga minta Tuhan untuk menghukumku, dan bawahanku bersedia menerima hukuman apapun. Qin Yichen melemparkan undangan terakhir di atas meja dengan sekejap. Ekspresi serius seperti itu membuat hati semua orang sedikit bergetar. Lin Bai bergegas maju. Saudara Qin, sebenarnya, masalah ini demi kuil penguasa cahaya. Untuk beberapa alasan, ada banyak komentar di kuil penguasa cahaya baru-baru ini, mengatakan bahwa bisa berdiri di Chang'an wilayah bintang adalah hadiah dari Mahkamah Agung. Mereka baru saja melihat krisis di baliknya. Lin Yu diam-diam menusuk Zhang Yun dengan lengannya. Namun, Zhang Yun masih terlihat bahwa saya hanya busuk, dan tidak peduli sama sekali. Dalam keputusasaan, Lin Yu hanya bisa melangkah maju. Bawahan juga berpikir begitu. Zhang Yun melihat ekspresi Qin Yichen, dan hanya duduk kembali di posisi sebelumnya, menguap, menyeret pipinya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Qin Yichen memandang Li Yun dan Matt. Dengar, kamu telah menjelaskan alasan sebenarnya dari apa yang ingin kamu lakukan. Tidakkah beberapa orang setuju dengan rencanamu? Lain kali, ingatlah untuk menjelaskannya kepada mereka semua. Jika kamu menyembunyikannya dari orang lain seperti ini, apa jenis retorika korban yang akan Anda buat? Saya harus menghapus beberapa bagian untuk Anda. Matt tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menatap Qin Yichen. Tuan Cahaya, tidakkah kamu menyalahkan kami? Tapi kami memang membuat kuil penguasa cahaya menderita kerugian. Qin Yichen menjentikkan jarinya dengan santai, dan dengan bantuan kuil penguasa cahaya, suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh wilayah bintang Chang'an. Semuanya baik-baik saja. Tindakan Li Yun dan Matt terinspirasi olehku. Kalian terlalu tidak memuaskan selama ini. Kapan kuil cahaya Holy Lord bertahan di bawah belas kasihan orang lain? Kami memenangkan segalanya dengan tangan kami sendiri. Jika Anda memiliki keberatan, datanglah ke kuil Tuhan, dan saya akan menunjukkan buktinya kepada Anda.